Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Oh ya untuk Mami ini yang bakal jadi MC sebentar ya teman-teman. Oh ya untuk yang jadi MC Mami ini sekaligus moderator menjalani kelas Mami ini yaitu Kartu Amrawati. Gimana untuk Kartu Amrawati aman? Iya, Kak Akbar. Mungkin kita langsung mulai aja ya Kartu untuk Mami ini ya. Iya, Kak. Gimana Kartu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Ya, teman-teman gimana nih kabarnya malam ini? Bisa diekspor ya kan teman-teman. Baik. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Tato Marwati, aku dari kelas 2A. Nah, pada malam kali ini aku sebagai MC dan moderator ya untuk eh, pada acara Night Club pada malam ini. Ya, gimana nih teman-teman? Ini yang udah join berapa orang? 9 orang ya? Baru 9. Udah 9 nih. Kayaknya aku sepertinya boleh diajakin lagi ya satu untuk Ya, teman-temannya. teman-teman, ya hadir mana ya ini? Coba kita cek di grup. Kita tunggu teman-temannya dulu ya, sebentar. Bisa dicek lagi teman-temannya. Ini Kak Akbar udah ada 10 orang, udah ada 11 orang, kita lanjut aja Kak ya. Karena udah jam 19.05 ya. Mungkin dari teman-teman mau kita langsung mulai aja kelas Mami ini. Untuk MC aman kan? MC aman? Oke siap. Satu bisa langsung mulai ya kelas Mami ini. Ya, ini dimulai ya. Baik satu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, halo teman-teman, selamat malam. 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 Ya, ya perkenalkan teman-teman, aku Tato Ambarwati. Aku dari kelas 2A. Alhamdulillah pada malam kali ini aku sebagai MC untuk memandu jalannya acara pada acara Meet Club kali ini. Nah, untuk teman-teman gimana nih? Udah pada siap belum mau belajar? Mau belajar Meet Club?
cek-cek persiapannya. Gimana nih teman-teman, udah pada siap belum? Insya Allah siap. Sebelumnya aku mau izin ya, nggak bisa on cam karena satu dan lain hal. Jadi aku izin off cam ya. Iya, nggak apa-apa. Apa satu Ya, aman. terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, gimana udah pada nyiapin persiapan alat tulisnya nggak nih? Teman-teman udah nyiapin alat tulisnya? Udah, Tato. Udah. Nih, kita cek nih. Udah pada siap atau belumnya buat mendengarkan materi, buat kita belajar barengnya. Coba reaction dulu dong kalau siap. Kasih reaction. Di sini bisa kan ya di Zoom? Di Zoom tuh bisa reaction nggak ya? Bisa kan ya? Bisa. Ini dari Dinda udah siap. Rizkia, Fani, Kak Selly, Kak Genia, ya, ini kok Raisa nih aku ya. Oke, karena udah siap, jadi teman-teman di acara makeup malam ini materinya yaitu aljabar linear yang akan disampaikan oleh Kak Akbar. Halo Kak Akbar, selamat malam. Halo Tatu, selamat malam. Soal aku masukkan teman-teman untuk Tatu Iya bagaimana? masuk Kak. Iya masuk Kak Akbar. Masuk, alhamdulillah. Gimana ini untuk materi kita yaitu Kak Akbar? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Alhamdulillah udah siap. Tatu aman. Alhamdulillah ya. Karena dari cover juga sudah siap ya teman-teman untuk menyampaikan materi aljabar linear pada malam hari ini. Jadi aku serahkan kepada pemateri kita yaitu Kak Akbar. Kak Akbar dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih Tatu udah jadi MC Mam ini. Mungkin aku langsung mulai ya kelas Mam ini. Ya Kak Sebelumnya Akbar, aku silakan. coba isi share screen ya teman-teman. Apa sudah ada sesinya teman-teman? Halo, Udah, aman ya? aman. Oke, di sini kita bahas submateri Ajabar ini ya teman-teman. Sebelumnya di semester 2 kalian sudah belajar kan materi Ajabar ini ya teman-teman. Iya ada Kak Akbar. Bagaimana nih mat MK Ajabar ini apakah mudah, sedang, atau sulit teman-teman? Lumayan, Kak. Sedang, Kak, sedang. Ujian. Oh sedang. Kalau dosennya kalau boleh tahu siapa teman-teman? Bu Ilmi. Bu Ilmi ya? Kalau kelas A Pak Ade Nandang. Oh Pak Ade. Oh beda. Beda dosennya berarti ya. Kalau dari kelas C, D, lima ya. Kalau untuk kelas B gimana? Kelas B. Apa buat Bu Imi apa Ade? Oke, mungkin kita langsung mulai ya teman-teman. Di sini kita belajar dasarnya dulu ya. Ini materinya itu yaitu matris. Mungkin tulisnya aku bakalan coba ini ya teman-teman. Oke, di sini
pada slide selanjutnya. Sebelum kita memasuki materi makis, kita harus tahu dulu apa sih definisi aljabar ini yaitu teman-teman. Dan ternyata aljabar ini ya merupakan salah satu bagian dari matematika yang mempelajari tentang sistem persamaan, tentang sistem persamaan ini ya, kemudian matris, ruang vektor, dan transformasi linear. Dan untuk yang contoh yang pertama ini dia merupakan sistem persamaan linear ya teman-teman. Lalu kemudian yang kedua ini dia materi matris ya teman-teman. Dan selanjutnya ini materi vektor ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini materi transformasi ini ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke materi teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut. Kalau belum Lanjut, ada, Kak, cukup. kalau belum ada kita lanjut ya. Nah, di sini ada penerapan aljabar linear di kehidupan sehari-hari ini, teman-teman. Dan luasnya pembahasan aljabar linear itu mengakibatkan materi tersebut yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Salah satunya bidang yang menerapkan aljabar linear yaitu yang di sini pertama ada ahli gigi, farmasi, sama bioteknologi. Kemudian yang kedua ada arsitektur. Yang ketiga itu ada ekonomi. Ekonomi ini bisa bermacam-macam ya teman-teman. Ada ekonomi, dan ada ekonomi Islam dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada ilmu akwaria. Ilmu akwaria juga dia menerapkan bidang atau maku ajabar ini ya teman-teman. Dan yang kemudian ada komputer. Di sini komputernya ada data science, kemudian selain itu komputer ada ilmu komputer, terus juga teknik komputer dan sebagainya. Kemudian yang keenam pertanian, yang ketujuh ada teknik. Teknik bisa aja teknik industri, teknik mesin, teknik listrik dan sebagainya teman-teman. Kemudian dan banyak lainnya teman-teman. Semisal ada mungkin ada ini ya, yang mungkin masih banyak yang berhubungan dengan matematika itu pasti ada ini ya teman-teman. Ada menerapkan aljabar ini ya begitu teman-teman. Sampai sini ada mau ditanyakan atau kita lanjut teman-teman? Kalau udah ada kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini yang seperti saya bilang sebelumnya, di sini ada submateri aljabar ini ya, yang dimana materinya itu ada empat. Yang pertama ada sistem persamaan ini ya, kemudian yang kedua ada matris, kemudian yang ketiga ada vektor, yang keempat ada transformasi. Untuk materi yang kita bahas yaitu adalah materi makis ya teman-teman. Oke, kita langsung selanjutnya. Nah, apa sih makis itu dan apa sih definisinya itu? Ternyata makis itu adalah suatu susunan bilangan atau huruf yang berbentuk segi empat yang diatur dalam ada baris sama kolom. Kemudian dibatasi oleh dua kurung.
Nah, di sini unsur-unsurnya tersebut bisa berupa ada bilangan dan juga suatu peubah. Peubah ini bisa berbentuk variabel, bisa koefisien dan sebagainya ya teman-teman. Nah, nama markis menggunakan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Tanda yang digunakan untuk menurun elemen-elemen markis menggunakan tanda ada kurung siku sama kurung biasa ya teman-teman. Itu. Nah, untuk contohnya, contoh markis, di sini ada markis A sama dengan ada satu, dua, dua, kemudian baris kedua ada tiga, empat, tiga, baris ketiga ada satu, lima, satu ya teman-teman. Kalau contoh markisnya itu bisa kita misalkan B, semisal ini kurung biasa ya teman-teman. Di sini misalkan ada dua, tujuh, enam, kemudian baris keduanya ada tiga, satu, lima, kemudian yang baris ketiga itu ada nol, tiga, dan empat ya teman-teman. Nah, ini juga ini juga bagian dari markis teman-teman. Begitu. Ini bisa kurung biasa atau kurung siku ya teman-teman. Begitu ya. Sebelum aku lanjut, ada mau ditanyakan nggak teman-teman mengenai definisi markis ini? Lanjut, Kak. Kalau udah ada, kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada dimensi atau ordo nih teman-teman. Apa sih ordo atau dimensi markis ini? Dan ternyata di sini dimensi yang menunjukkan banyaknya baris S atau banyaknya kolom. Kolomnya itu disebut dengan Y, teman-teman, gitu. Jadi di sini ada contoh markis A. A sama dengan ada 4, 2, kemudian baris kedua ada 2 sama 4. Yang dimana ordo atau dimensinya itu dari A itu sama dengan 2 dikali 2 ya teman-teman. Kemudian ada contoh lagi, markis B, yang dimana di sini ada 3, 4, 5, baris kedua ada 6, 7, 5, kemudian yang baris ketiga ada 3, 2, 1 dengan ordo atau dimensi markis B itu yaitu 3 dikali 3. Begitu teman-teman. Untuk markis C, di sini ada A11, A11, A12, dan A1N teman-teman. Kemudian ada A21, A22, dan A2N. Kemudian ada AM1, AM2, sama AMN. Yang dimana ordo C-nya ini atau dimensi C-nya itu sama dengan M dikali dengan N ya teman-teman. Yang di sini M-nya ini dia menatakan banyaknya baris ya. Kemudian yang untuk N-nya ini itu banyaknya kolom ya teman-teman. Begitu. Begitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, ada teman-teman yang mau ditanyakan nggak? Lanjut. Kalau belum ada, kita lanjut ya teman-teman. Oke, di sini slide selanjutnya yaitu, nah di sini ada jenis markisnya ini, jenis markis
baris ya teman-teman. Yang dimana yang pertama di sini ada makis A, makis baris. Apa sih makis barisnya? Makis baris itu baris yaitu semua barisnya yaitu satu dan jumlah kolom yaitu sebanyak n ya teman-teman. Karena kan definisi maksud baris itu ya yaitu jumlah baris itu yaitu ada satu dan jumlah kolom yaitu sebanyak n. Jadi n-nya itu kita tidak tahu ya berapa ya teman-teman. Itu. Lalu yang kedua ada matriks kolom. Apa sih matriks kolomnya itu? Ternyata yaitu semua baris adalah sebanyak M dan jumlah kolom yaitu sebanyak ada satu ya teman-teman begitu. Kemudian ada matriks persegi. Nah, matriks perseginya itu yaitu dia yang berbentuk segi yang dimana jumlah baris dan kolom itu harus harus sama ya teman-teman, harus sama begitu. Baik M-nya itu baris ataupun N-nya itu kolom itu harus sama ya teman-teman. Teman-teman ya contohnya ya dimensi dengan 2 dikali 2, 3 dikali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada matriks persegi panjang. Yang dimana matriks persegi panjangnya itu adalah misalkan ini M-nya ini bisa 4 dan 6, yang dimana 4-nya ini jumlahnya baris dan N-nya ini adalah jumlahnya kolom, maka kita bisa ilustrasikan dalam bentuk kayak gini. Misalkan ini A, B, C, D ya teman-teman. Nah uh, di sini kita bisa tulis A, B, C, D, F, yang dimana di sini, nah di sini ini untuk contoh matriks persegi panjang yang teman-teman dengan matriks dengan dimensinya atau ordonya itu adalah 4 dikali 6 yang dimana 4-nya itu matriks yang dimana 4-nya itu jumlah baris dan 6-nya itu adalah jumlah kolom ya teman-teman gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke matriks segitiga atas dan segitiga bawah, ada mau ditanyakan teman-teman? Lanjut, Kak. Kalau belum ada kita lanjut ya teman-teman. Oke, di sini ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Lebih jelasnya adalah unsur-unsur di atas atau di bawah diagonal utama itu sama dengan 0. Yang dimana I-nya itu yang dimana I-nya itu baris dan J-nya itu kolom teman-teman begitu.
yang dimana barisnya itu harus lebih besar daripada jumlah kolom teman-teman, atau istilahnya jumlahnya nilainya ya teman-teman, dari barisnya itu harus lebih besar dari kolom begitu. Nah, di sini ada contohnya. Contoh dari makis E itu ada satu, dua, tiga. Nah, ini baris ya teman-teman. Kemudian yang kedua di sini ada 0, 2, 4. Nah, ini contoh barisnya ya teman-teman. Biar mana yang dijumlahkan ini kan hasilnya 6. Dan ini juga 6. Nah, ini juga untuk baris ketiga, ini ada 0, 0 sama 3. Yang dimana jumlahnya, jumlahnya ini sama dengan 3, teman-teman. Lebih seperti itu. Dan untuk yang kolom, di sini ada 1, 0, 0. Ini jumlahnya sama dengan 1. Kurang lebih seperti itu. Untuk 2, 2 sama 0 itu maaf, itu jumlahnya sama dengan 4. Dan untuk yang ketiga di sini ada 3, 4 sama 3 itu jumlahnya ini adanya salah. Sebentar ya teman-teman. Coba hapus. Nah, ilustrasinya kurang lebih tadi kan kalau ini kan kalau di jumlah barisnya itu sama dengan 6 ya teman-teman. Ini juga sama 6 dan ini 3 teman-teman. Terus juga untuk yang kolom, kalau di jumlah itu hasilnya 1, ini juga 4. Ini seharusnya kalau dia mau lebih kecil daripada 3 ya, untuk kolom ketiga. Ini kita bisa contoh ya. Ini misalkan ini satu, dan ini 0. Maka ini kalau dijumlahkan ini sama dengan 2. Jadi dengan catatan itu jumlah atau unsur-unsur di atas atau di bawah diagram utama itu sama dengan 0. Dan dinyatakan juga dengan uh, baris baris I atau I itu harus lebih besar dari kolom begitu. Itu ya teman-teman. Terus juga untuk ada contoh bagian F, yang dimana makis F-nya itu ada 1, 0, 0. Kemudian baris kedua ada 1, 3, 0. Kemudian baris ketiga ada 2, 3, 5, teman-teman. Yang dimana A, I, J sama dengan 0. Jika baris I kurang daripada kolom atau si kolom D, begitu. Nah, di sini ada contoh, teman-teman. Di sini ada 1, 0, 0. Di sini ada 1, 3, 0. Di sini ada 2, 3, 5. Itu lebih sama ya, teman-teman. Lebih sama. Kalau di mana A-nya itu atau ininya, D-nya itu harus sama dengan 0. Lebih sama di sini untuk baris kalau ditambah hasilnya 1, kalau di sini harus 4, dan di sini ini 2, 3, 5 itu harus teman-teman. Nah, di sini untuk kolom karena harus lebih kecil ya, jadi 1 tambah 1 tambah 2 itu sama dengan 4. Ini 0, 3, 0 tambah 3 tambah 3 itu sama dengan 6. Dan untuk
Kolom ketiga di sini ada 0, 0, kalau di tengahnya 5. Ini aku seperti Saudi ya teman-teman, maaf ya. Di sini biar supaya Puan 5 kita bisa tulis di sini apa di sini dengan 0 teman-teman. Jadi maka kalau di jumlah barisnya itu sama dengan 4. Lebih seperti itu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, ada mau ditanyakan nggak teman-teman mengenai itu? Boleh, silakan untuk Maya. Ya Kak, izin masuk. Berarti ini yang ini lebih besar dari J. Berarti itu baris pertama dengan kolom pertama gitu Kak perbandingannya. Kan I itu Ya, baris, perbandingan J kurang itu lebih kolom. seperti itu. Iya, Berarti satu-satu gitu enggak ya dijumlah. kurang lebih seperti itu. Oh, oke, ngerti Kak. Ada lagi? Oh, Maya udah paham, Maya? Halo Maya, apa udah paham? Em, Teman-teman ada mau bertanya lagi? Jadi nggak sebelum kita lanjut. Kalau udah ada bisa kasih jempol ya teman-teman. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya teman-teman. Oke, di sini selanjutnya masih ada lagi ya teman-teman. Untuk jenis markisnya ini. Jadi untuk selanjutnya ada markis identitas yang dimana markis identitas itu adalah unsur pada dia zona utama sama dengan 1 dan yang lainnya itu bernilai 0 teman-teman. Nah, ini kan contohnya teman-teman. Nah, untuk satu-satunya ini dia adalah dia utama ya teman-teman. Nah, untuk yang sisanya itu bernilai 0 ya teman-teman. Yang bukan dia zona utama teman-teman begitu. Nah, di sini ada untuk tes markis ya teman-teman. Di sini ada markis A, markis H sama dengan sini ada contoh A11, A12, A13. Kemudian yang kedua ada A21, A22 sama A23. Kemudian yang baris ketiga ada A31, A32 sama A33. Jadi untuk kelas atau di sini ini ada contoh J sama dengan dijumlahkan jadi A11 ditambah A22 ditambah A23 teman-teman. A11 tambah A22, benar maaf. A11 A11 ditambah dengan A22 kemudian ditambah dengan
eh, harusnya ini A33 ya teman-teman. Maaf dari aku ada kesalahan dalam menulis ya teman. Tadi A11 ditambah A22 ditambah dengan A33, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi misalkan ini tadi satu diagonal utama ya. Jadi diagonal utama ini satu sama satu. Kalau dijumlah untuk kelasnya itu kita dapat ini sama dengan 3 ya teman-teman. Kemudian yang ke-8 ada matris transformasi yang dimana matris yang merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Ini untuk matris transformasi dari A adalah A pangkat T, yang dimana T-nya itu sama dengan transpose. Begitu ya teman-teman. Nah, ini kita ada misalkan A sama dengan 1, 2, 3, baris kedua ada 4, 5, 6, baris ketiga ada 7, 8, 9. Yang dimana A transposenya ini sama dengan jadi 147. Kemudian baris kedua ada 2, 5, 8. Dan baris ketiga ada 3, 6, 9. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut. Oh iya Kak Akbar, ini suaranya apa ya? Terus jadi suaranya nggak itu Kak. Ya langsung mulai aja tentang suara aku kan. Suaranya nggak itu. Soal aku udah ada Dinda, apa gimana? Oh itu Kak, kayaknya ini Tesalwa suaranya. Jadi suaranya nggak itu loh Kak. Coba untuk ini sawah bisa di mute ya. Oh iya Kak, kalau enggak di itu aja yang hostnya disuruh itu aja disuruh di off mic semua gitu. Soalnya Nabila sama Tesalwa itu suaranya. Jadi ngedengerinnya nggak fokus ke Kak Akbar gitu. Ya maaf ya teman-teman, ada kurang nyaman ya jadinya ya teman-teman. Aku minta maaf banget ya. Oke, sekarang udah aman belum teman-teman? Aman Kak, aman. Aman Kak, aman. Oke, teman-teman. Sebelumnya aku mau bahas ulang lagi, apa mau lanjut teman-teman? Boleh diulang lagi nggak, Kak? Oke, aku coba ulang lagi ya teman-teman. Nah di sini, bentar. Nah di sini aku coba ulang lagi ya. Yang ketujuh di sini ada markis identitas, yang dimana markis yang unsur-unsur pada diagonal utama itu sama dengan 1 ya teman-teman. Dan untuk sisanya itu bernilai 0 teman-teman gitu. Nah di sini ada contoh teman-teman, yang dimana D-nya ini sama dengan 100, kemudian 01, 0, kemudian
001, teman-teman. Yang dimana satu-satunya ini dia merupakan dia zona utama ya teman-teman gitu. Nah di sini ada kelas makis nih teman-teman, yang dimana ini H sama dengan untuk baris pertama ada 11, A12, kemudian A13, kemudian A21, A22, A23. Untuk baris ketiga ada A31, A32, ada A33. Jadi untuk kelas atau TL ini istilahnya kita kasih J ya teman-teman. Di sini sama dengan ini untuk jalur utama ya teman-teman. Jadi A11 ditambah dengan A22 ditambah dengan A33. Kita bisa contohnya yang untuk dia zona utama ini teman-teman. Ternyata kalau kita jumlah dia zona utamanya ini, kita dapat gas makisnya ini sama dengan 3 ya teman-teman. Begitu. Oke, lanjut. Yang terakhir di sini ada transformasi yang dimana makis A menubah makis yang mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris ya teman-teman. Di sini makis transformasi dari A itu adalah A pangkat T, yang dimana T-nya itu sama dengan transpose ya teman-teman, atau istilahnya bahasa Indonesia-nya transformasi begitu. Di sini kita ada contoh. Misalkan A sama dengan ada 1, 2, 3, kemudian baris kedua ada 4, 5, 6, kemudian baris ketiga ada 7, 8, 9, maka A transpose sama dengan 1, 4, 7, baris kedua 2, 5, 8, baris ketiga ada 3, 6, 9 begitu. Sampai sini ada Kak Akbar, maaf. Kok di aku suaranya hilang ya? halo teman-teman, maaf ya tadi aku ada kendala nih teman-teman. Tiba-tiba untuk tadi barusan Zoom-nya keluar sendiri ya teman-teman. Gak apa-apa, Kak Akbar. Aku coba sambil share screen ya teman-teman. Apa sudah muncul teman-teman untuk share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, sebelum aku lanjut ya teman-teman. Ada mau ditanyakan nggak teman-teman?
Kalau ada mau bertanya bisa langsung raise hand ya, atau mau unmute juga boleh, silakan teman-teman. Atau boleh di bawah di kolom chat teman-teman gitu. Ada mau bertanya enggak teman-teman? Kalau saat ini belum ada, bisa lesion jempol ya teman-teman. Oke, oke, aku lanjut ya. Di sini selanjutnya kita bahas operasi pada matriks. Nah, pada umumnya operasi pada matriks itu ada 4 ya teman-teman. Yang di sini ada penjumlahan, yang pertama penjumlahan, yang kedua ada pengulangan, ketiga ada perkalian, keempat ada pembagian. Nah, untuk penjumlahan di sini, kita misalkan contoh 2, 3, 6, 9 ditambah dengan 1, 2, 3, 4. Maka kita dapat di sini 3, 5, 9, 13. Ini untuk penjumlahan jika untuk M sama dengan N, yang dimana M-nya itu baris dan N-nya itu kolom gitu. Nah, kalau jika untuk penjumlahan sama pengulangan, kalau M sama sama dengan N-nya itu 3 sama, maka kita tidak bisa nih ngelakuin operasi pada matriks untuk penjumlahan sama pengulangan begitu teman-teman. Tapi untuk yang perkalian sama pembagian itu bisa ya teman-teman. Di sini dengan misalkan untuk baris sama kolom yang berbeda teman-teman. Di sini misalkan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kali nih sama dengan ini. Misalkan 2 sama dengan 6. Nah, untuk kalian semua pembagian, kita bisa lakuin operasi pada matriks ya teman-teman. Dengan syarat ini kan untuk ordonya ini kan 2 kali 2 ya teman-teman. Sedangkan untuk yang ini dimensi atau ordonya itu sama dengan 1 dikali dengan 2. Maka yang kita dapat nantinya ini ini sama yang ini ya teman-teman. Jadi untuk perkalian kita dapat jadi ada matriks dengan ordo 2 dikali 2 begitu ya teman-teman. Oke ya, kita coba hitung. Ini 1 kali 2 ditambah 2 kali 6 itu sama dengan 14. Oh, sebentar. Nah, di sini, maaf, di sini 1 dikali 2 itu kan sama dengan 2. 2 dikali 6 itu sama dengan 12. Ini untuk yang baris pertama, teman-teman. Kemudian yang baris kedua itu ada 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Dan 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Itu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman.
Nah, di sini ada catatan. Pada makis N kali N, ini belum tentu suatu makis bersifat komutatif, yang dimana A kali B itu tidak sama dengan B dikali A. Begitu, teman-teman. Itu ya. Sebelum kita lanjut, ada mau ditanyakan nggak, teman-teman? Kalau teman-teman ada mau bertanya nggak, teman-teman? Oh, dari aku cukup, Kak. Nggak tahu yang lain. Oke, untuk Nusaida udah cukup ya. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Kalau saat ini belum ada, bisa relasi jempol, teman-teman. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, ini tadi. Yang pertama, di sini ada penjumlahan makis. Definisinya, jika A, dan B adalah makis berukuran, dimensinya harus sama. Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, maka jumlah A tambah B adalah makis yang diperoleh dengan menambahkan elemen-elemen A dengan elemen-elemen B yang letaknya itu bersesuaian, teman-teman. Di sini ada makis A, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian makis B ada 2, 4, 5, 7, 8, 9, 8, 7, 8. Nah, di sini kalau kita jumlah A tambah B, ini sama dengan 3, 6, 8 untuk baris kedua. Kemudian yang baris kedua itu ada 11, 13 sama 15. Kemudian baris ketiga ada 15, 15 sama 17. Gitu. Nah, di sini ini untuk penjumlahan sudah benar ya, teman-teman. Yang dimana hasilnya bakalan segitu. Pengulangan itu sama aja dengan penjumlahan makis, teman-teman. Yang dimana dimensinya harus sama, maka jumlah A plus B-nya ini itu juga bisa, teman-teman. Kita coba untuk 1 diambil 2 itu sama dengan min 1, 2 diambil 4 itu min 2, 3 diambil 5 itu min 2, kemudian yang baris kedua 4 diambil 7 itu min 3, 5 diambil 8 itu min 3, dan 6 diambil 9 itu min 3. Untuk baris ketiga itu ada 7 diambil 8 itu min 1, 8 diambil 7 itu 1, dan 9 diambil 8 itu 1, teman-teman. Jadi ini sama ya, teman-teman, dengan yang ini untuk operasi pengulangan makis. Nah, untuk sampai sini ada mau ditanyakan nggak, teman-teman? Kalau dirasa udah cukup, bisa lesion jempol ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di proposal besok dikirim yang fixannya ya, karena di penutupan masih harus ditandatanganin saya, Ana sama Kisti gitu. Nanti besok sekalian ada acara lakorsi juga, sekalian ditandatangan. Jadi besok balik fixnya. Yang itu soalnya masih ada yang revisi beberapa.
Oke, kita lanjut ya Isinya teman-teman. kurang lebih sama ya guys. Jadi Di sini ada pakaian ya teman-teman. Di sini ada pertama ada pakaian skala teman-teman. Sebentar, sepertinya ada kelewat ya. Tuh. Di sini ada pakaian skala. Yang dimana skalanya itu, definisinya itu, jika A adalah sembarang markis dan eh, sebentar. Dan definisi jika A ada sembarang markis dan C ada sembarang skala, maka hasil kali C A adalah markis yang diperoleh dengan menarikkan setiap elemen A dengan C. Dalam notasi markis, jika A sama dengan A IJ, maka C A sama dengan C dari A IJ. A IJ-nya itu kan markis dari A, teman-teman itu. Nah, di sini kita bisa contoh untuk markis A. Markis A kita misalkan dengan 2, 1, min 2, 4. Nah, misalkan C-nya ini adalah sebuah konstantan yang dimana C-nya itu sama dengan 3 misalkan. Jadi untuk CA sama dengan 3A. 3-nya A-nya ini sama dengan 2, 3 dikali 2, kemudian 3 dikali 1, 3 dikali min 2, dan 3 dikali 4. Maka kita memperoleh sama dengan 6, 3, min 6 sama 12. Begitu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada contoh. Nah, di sini ada contoh yang dimana markis A itu sama dengan 2, 2, 3, 6, 7, 9. Dan markis B ada min 3, 2, min 1, 3, 4, 5. Yang ditanyakan, tentukan C sama dengan 2, A diambil 3B, dan D sama dengan 3A diambil 2B. Nah, di sini kita bisa tulis sebagai 2A diambil dengan 3B, yang dimana 2-nya ini sama dengan A-nya ini kan markis A ya teman, dan B-nya itu adalah markis B, begitu. Jadi tinggal kita substitusi markis A-nya ini sama dengan 2, kemudian 2, 2, 3, 6, 7, 9, diambil dengan 3, dikali dengan min 3, 2, min 1, 3, 4, 5. Ini kan kita masuk ke dalam ya duanya. Jadi 2 dikali 2, 2 dikali 2, 2 dikali 3, dan seterusnya. Ini juga sama, min 3 dikali min 3, min 3 dikali 2, dan seterusnya. Maka kita diperoleh hasilnya ini ada 4, 4, 6, 12, 14, dan 18. Diambil dengan 3 dikali min 3 ini kan min 9. 3 dikali 2 ini kan 6. Dan 3 dikali min 1 itu min 3, dan seterusnya. Kita dapat ini. Maka untuk itu kita dapat nih hasilnya jadi 4 diambil dengan min 9, kemudian 6 diambil min 3, 4 diambil min 9 kan sama dengan 13 ya teman-teman. Begitu juga 6 diambil min 3 sama dengan 9. Dan di sini catat min bertemu min itu hasilnya positif teman-teman, begitu. Sehingga kita dapat C-nya itu sama dengan 13 min 2, 9, 3, 2, dan 3 ya teman-teman, begitu. Itu ya untuk contohnya teman-teman. Nah, oke, sebelum kita lanjut,
Ada mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau udah ada, aku lanjut ya teman-teman. Nah di sini, nah di sini, ini ada sifat nih. eh ini ada sifat perkalian skala. Ini ada sifat nih teman-teman, ada sifat perkalian skala dengan sebagai berikut. Yang pertama, andaikan K dan S adalah skala dan A adalah sebuah makis, maka K plus S dengan makis A itu sama dengan ini kalikan pelani, jadi kita dapat K dikali A ditambah dengan S dikali A. Ini untuk pembuktian, ini bukti. Untuk selanjutnya, andaikan K itu skala dan A itu ada sebuah makis dan B itu sebuah makis, maka harus berdimensi sama atau ordonya itu sama. Maka K dikali dengan makis A ditambah B itu sama dengan kalikan pelani sama dengan K makis A ditambah K makis B begitu. Ini kebukti. Selanjutnya ada andaikan K dan S skala serta makis A sama dengan maka K dikali SA sama dengan ini untuk ininya kita bisa masukkan S-nya buakannya karena dia skala ya teman-teman. Jadi untuk rumus KK dikali S dikali dengan A ya teman-teman gitu. Ini juga kebukti. Selanjutnya ada andai K-nya skala dan makisnya A, maka A sama dengan A dikali K dengan A-nya itu makis A dengan K-nya itu skala, skala ya teman-teman. Dan ini bersifat komutatif ya teman-teman begitu. Dan yang terakhir, jika skala K sama dengan 1, maka 1A sama dengan A. Yang dimana sehubungan dengan sifat ini, maka min 1A sama dengan min A. Begitu teman-teman. Sampai sini ada mau ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut. Kalau belum ada kita lanjut ya teman-teman. Nah tadi kan yang pertama ini kan pakaian skala ya teman-teman. Dan yang skala kita pakaian makis sama makis teman-teman begitu. Nah di sini definisinya jika A adalah sebuah makis M dikali R dan B adalah sebuah makis R dikali N, maka hasil kali A kali B adalah makis M dikali N begitu. Seperti aku bilang sebelumnya di slide sebelumnya, maka untuk mencari elemen dalam baris I dan kolom J atau bisa juga M sama J, N yang teman-teman gitu. Dari A, B. Jadi, maka baris I dari makis A dan kolom J dari makis B. Kemudian kaitkan elemen-elemen yang bersesuaian dari baris dan kolom secara bersama-sama dan kemudian jumlah kalinya begitu. Dari sini ada contoh makis A dan makis B, makis C dan makis D gitu. Dan di sini seperti kita tahu, ini kan dimensinya 3 kali 3 ya teman-teman. Untuk yang B sama 3 kali 3. Untuk yang C ini 3 dikali 2. Dan untuk yang D ini untuk 2 dikali 3 begitu teman-teman. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak teman-teman?
Kalau tanya bisa langsung raise hand ataupun bisa kolom chat. Tapi kalau belum ada bisa relasi jempol teman-teman. Halo teman, halo teman-teman. Soal aku masuk nggak masih ada nggak? Takutnya dari teman-teman lagi ketiduran kah atau gimana teman-teman? Aman nggak? Yang lain gimana? Aman nggak? Aman nggak? Aman, Kak. Aman, Kak Akbar. Ya kok, Kak. Oke, saat ini belum ada ditanyakan ya. Kalau belum ada kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada ini ya teman-teman. Di sini ada soal dan penyelesaian teman-teman. Di sini ada tentukan AB jika A sama dengan 214 min 132 untuk yang makis A. Untuk yang makis B ada 1 2, makis B ada min 1 3, maaf. Untuk baris ketiga itu ada 4 min 1. Kita di sini cara penyelesaiannya ini A dikali B sama dengan 214 min 132. Untuk yang B ada 1 2 min 1 3 4 min 1 teman-teman. Nah, di sini cara hitungnya sebentar. Cara hitungnya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi, untuk makis A dikali B kita dapat 17 3 4 5 begitu. Pertanyaannya, apakah AB sama dengan BA, teman-teman? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah makis A dikali makis B itu sama dengan makis B dikali A? Menurut teman-teman bagaimana? Belum tentu, Kak. Belum tentu. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau semisal teman-teman malu buat amit, bisa ditulis di kolom chat ya. Apakah AB sama dengan BA? Apakah iya apa tidak? Tidak, Kak. Oke, untuk Nusaida, jawabannya tidak ya. Apa kita langsung dicoba aja makis B dikali A-nya? Bagaimana teman-teman? Boleh, Kak, boleh. Oke, kita coba ya. Kita coba ini kan BA sama dengan ini kan makis B. Ini ada 1 2 min 1 3 ada 4 min 1. Ini untuk makis B-nya. Untuk makis A-nya ini ada 2 1 4 min 1 3 2. Nah, kalau kita kaitkan, ini kan 1 dikali dengan 2 itu kan 4 teman-teman. Kemudian 2 dikali min 1 itu min 2. Kemudian 1 dikali 1 itu 1. Dan 2 dikali 3 itu 6. Kemudian 1 dikali 4 itu 4. Dan 2 dikali 2 itu juga 4.
Tuh, teman-teman. Kemudian yang baris kedua, kita coba min 1 dikali 2 itu min 2. 3 dikali min 1 itu min 3. Kemudian min 1 dikali 1 itu adalah min 1. Dan 3 dikali 3 itu plus 9. Kemudian min 1 dikali 4 itu min 4. Dan 3 dikali 2 itu adalah plus 6. Kita lanjut. Di sini 4 dikali 2 itu adalah 8. Dan min 1 dikali min 1 itu plus 1, teman-teman. Selanjutnya ada 4 dikali 1 itu 4. Dan min 1 dikali 3 itu plus min 3. Dan 4 dikali 4 itu 16. Dan min 1 dikali 2 itu plus min 2. Gitu. Maka kita jumlah sehingga kita dapat di sini 2, 7, 8. Kemudian yang baris kedua, ini min 5, ini 8, ini 2. Baris ketiga, ini ada 9, ini 1, ini 14. Begitu. Nah, ternyata setelah kita hitung, ternyata beda nih teman-teman. Untuk makis AB sama dengan BA. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini makis AB itu tidak sama dengan makis BA. Begitu. Ada yang tahu kenapa alasannya teman-teman? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu alasannya kenapa teman-teman bisa beda? Alasannya yaitu yang pertama jelas ininya aja untuk hasil makisnya aja sudah beda untuk nilainya sendiri. Aku tulis coba. Yang pertama, ini untuk nilai makisnya itu beda. Kemudian yang kedua, dimensi atau odo itu itu juga beda, teman-teman. Di sini kan dijelaskan bahwa ini kan untuk dimensi AB ini kan 2 dikali 2, teman-teman. Dan untuk BA sendiri itu kan dimensinya 3 dikali 3. Gitu, teman-teman. Nah, jadi jelas beda. Makis AB itu tidak sama dengan makis BA ya, teman-teman. Begitu. Sampai sini teman-teman sudah bisa memahami. Kalau semisal teman-teman kurang paham, teman-teman bisa bertanya ya. Ada mau bertanya? Kalau teman-teman udah paham, bisa ketik di kolom chat ya dengan caption paham. Aku udah paham, Kak. Ayo cepetan, teman-teman. Ayo, baru Juwita, Agnia, Tato, yang lain mana?
Oke, Fariha, yang lain gimana? Apa sudah paham? Oke, semuanya udah paham ya? Oke, kalau udah paham, aku lanjut ya teman-teman. Oke, aku lanjut. Nah, di sini ini ada latihan soal ini teman-teman. Dan di sini diketahui kan markis A-nya ini teman-teman. Dan untuk markis B yang ini teman-teman. Dan yang ini kan ini bersifat komutatif. Di sini kan markis B dan ini markis A teman-teman begitu. Pertanyaannya itu nilai dari itu nilai dari ini untuk teman-teman coba latihan soal ya teman-teman. Nilai dari A kali B dan B kali A ya teman-teman begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah apakah AB itu sama dengan BA? Jika iya atau tidak, teman-teman bisa kasih alasannya kenapa bisa jawabannya iya atau tidak begitu. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan nggak teman-teman sebelum aku akhiri kelas mami ini? Kalau belum ada, kalau belum ada, aku kembalikan ke MC atau moderator mami ini yaitu Tatu. Untuk Tatu bagaimana? Aman? Ya, Kak Bar. Kak Bar mau tanya untuk yang tes tadi, yang tugas ya, itu deadline-nya kapan? Kalau untuk tugas kalau untuk tugas itu aku kasih waktu sampai hari Senin ya teman-teman. Hari Senin jam 23.59 atau hari Selasa jam 00.00 WIB begitu. Kak Bar mau tanya juga Ya, Tatu. buat file ini materi nanti bisa. Untuk materi insya Allah bisa ya, Tatu. Dan akan dikirimkan ke admin soal begitu. Baik, Kak Bar. Ya. Nah, teman-teman, gimana nih? Mau ada yang ditanyain nggak ke Kak Bar terkait materi aljabar linear? Boleh raisen teman-teman yang mau ditanyain. Mungkin tadi kan eh, Kak Akbar juga saat penyampaian materi sambil nanya juga ya ke teman-teman siapa yang mau ada yang nanya. Alhamdulillah tadi juga ada yang nanya ya. Nah, mungkin barangkali ada yang kelewat teman-teman yang tadi yang saat Kak Akbar tanyain ternyata teman-teman lupa nih mau tanyain gitu. Mungkin boleh sekarang bertanya teman-teman. Ya teman-teman sebelum kelas mam ini ada mau bertanya enggak? Kalau memang udah dirasa cukup, bisa ketik cukup Kak di kolom chat. Nah, ya bagaimana nih teman-teman?
Oke, dari Fani udah cukup. Untuk yang lainnya bagaimana? Dari Juwita cukup. Dari Agnia cukup. Dari Chen udah cukup. Ayo Don, yang lainnya Don, apa mau ditanyakan apa udah cukup? Nah, gimana nih teman-teman? Dari Nada udah cukup. Oke, mungkin untuk yang lain bagaimana? Teman-teman dari Maya, apa dari Iskia, bagaimana? Ada Nah, mau dari ditanya apa? gimana nih teman-teman? Aku kasih waktu sampai jam 20.24 ya. Kalau memang tidak ada ditanyakan, aku rasa udah cukup ya. Ayo teman-teman, ada mau ditanyakan nggak? Dari Fariha udah cukup. Aduh, gimana nih? Nah, teman-teman dirasa dari teman-teman juga udah pada cukup. Ini benernya udah cukup nih sebelum ditutup nih sesi tanya jawabnya. Tadi di sini yang udah bilang cukup dari Pani, Juwita, Agnia, C, Nada, Paliha. Aku juga cukup. Buat Maya gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup, cukup. Cukup. Nur Saida Cukup, dari Tante, Ejra. cukup. Oke. Kalau dari Ejra gimana? Cukup, Tatu. Oke, karena teman-teman juga udah bilang cukup, aku ucapin terima kasih ya kepada Kak Akbar selaku pemateri kita pada pada materi aljabar linear malam ini. Nah, apalagi ke teman-teman nih yang udah mau mendengarkan, itu mau belajar bareng di acara Medclub malam ini, aku ucapin terima kasih ya. Nah, sebelum aku tutup, kita mau ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ya, untuk operator, apakah sudah siap? Untuk kreatif, bagaimana kreatif? Coba Boleh aku ambil alih untuk dokumentasi? Oke, boleh, silakan. mungkin ada silakan. Ayo teman-teman, on-cam ya. Oke, Ibu. Ayo, ayo yang lain. Tidak mau on-cam lagi kan? Dinda lucu banget. Nada Dan aku nggak dibilang lucu, Nada. Mati, Ejra, Lili. Ayo teman-teman, disangka on cam ya. Nanti siapa yang mau di-tag? Mau. Kok follow dulu IG-nya. Mau. Kalau belum follow nggak di-tag. Udah?
Diam. Coba satu. Oke, untuk Fariha dia belum bisa ya. Kayaknya. Oke, untuk teman-teman yang lain bisa on cam dulu ya. Kita ada sesi dokumentasi. Ya, 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 ya. Satu. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi. Sebentar, aku save dulu. Ganti gaya. 1, 2, 3. Stop. Just for you to get. Terima kasih, aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Nanda. Tadi udah melakukan sesi dokumentasi kita ya. Oke, teman-teman. Nah, aku cukupkan ya teman-teman untuk acara Mad Club pada malam kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mau join nih sampai akhir, mendengarkan sampai akhir juga. Ya, sekian dari aku. Mohon maaf ya teman-teman bila ada kekurangan gitu kata-kata ataupun ada kesalahan kata. Ya, aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Selamat beristirahat Ustadz semuanya. kejadian. Materi Terima kasih Kak, izin live ya.